Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deniza Mahendra. Melalui video kali ini, saya akan sedikit membahas perihal cara perolehan wilayah darat oleh negara di dalam hukum internasional. Seperti yang kita ketahui, salah satu unsur terpenting untuk dapat disebut suatu negara adalah adanya wilayah. Tanpa wilayah, maka negara tersebut tidak memiliki bukti otentik untuk disebut sebagai sebuah negara. Secara yuridis, pentingnya wilayah negara tercantum di dalam pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 yang mengatur bahwa untuk dapat menjadi suatu pribadi hukum internasional, maka negara harus memenuhi beberapa kualifikasi dari mulai penduduk, pemerintah yang berdaulat, dan wilayah tentunya, dari mulai darat, lautan, bahkan udara, yang dimana segala sesuatu benda bahkan hukum yang berlaku di dalam wilayah tersebut ada di bawah wewenang negara pemilik. Terkait dalam perolehan wilayah darat sendiri di suatu negara tidak terbatas hanya dengan satu metode. Ada banyak metode, mulai dari faktor sejarah, akresi, ada namanya kesi, okupasi, preskripsi, aneksasi, sampai dengan referendum. Baik, kita akan bahas satu persatu. Mulai dari perolehan wilayah berdasarkan sejarah. Cara sejarah maksudnya bahwa wilayah tersebut telah menjadi bagian dari negara bahkan jauh sebelum negara tersebut merdeka. Cara sejarah dapat diketahui melalui latar belakang negara tersebut, yaitu melalui riwayat pemerintah yang menguasai wilayah tersebut pada masa-masa sebelumnya, atau bisa kita sebut dengan kolonialisme. Cara sejarah inilah yang paling pertama dan utama dilakukan untuk negara mendapatkan wilayah. Jadi setelah suatu negara jajahan memproklamasikan kemerdekaan, secara otomatis wilayah yang dulunya dikuasai oleh kolonialisme atau penjajah menjadi suatu wilayah milik negara baru yang baru saja memproklamasikan kemerdekaan mereka. Kemudian yang kedua, perolehan wilayah secara akresi. Cara perolehan wilayah darat secara akresi adalah salah satu cara perolehan wilayah tanpa campur tangan pihak lain atau negara lain. Perolehan wilayah secara akresi di sini bisa kita bagi menjadi dua faktor. Faktor yang pertama, negara dapat menambah luas wilayahnya dengan cara alamiah, yaitu penambahan wilayah karena proses alam, seperti gempa bumi, pengeringan sungai, pendangkalan laut, letusan gunung, dan lain sebagainya. Selama proses alam ini terjadi di dalam wilayah kekuasaan suatu negara yang berdaulat, maka wilayah baru tersebut secara otomatis menjadi kepemilikan negara tersebut. Kemudian prinsip yang kedua, penambahan wilayah sebab faktor buatan, yaitu penambahan wilayah yang tidak terjadi semata-mata hanya karena proses alam, akan tetapi juga bisa dengan menimbulkan bisa menimbun sungai atau menimbun lautan. Biasa juga kita sebut dengan istilah reklamasi. Kemudian cara yang ketiga yaitu perolehan wilayah secara kesi. Kesi adalah pengalihan wilayah secara damai dari negara satu ke negara yang lain. Penyerahan wilayah meliputi penyerahan hak kepemilikan dan kedaulatan atas wilayah beserta segala yang ada di wilayah tersebut, termasuk penduduknya. Penyerahan ini bisa terjadi setelah perang antara pihak-pihak atau di masa damai yang dilakukan dengan cara penjualan, atau bisa juga hibah, pertukaran, atau penggabungan yang biasanya tertuang di dalam perjanjian. Terdapat beberapa prinsip yang penting di dalam penyerahan tersebut, yaitu prinsip kesi yang pertama, bahwa dalam pengalihan hak yang diserahkan tidak boleh melebihi hak yang dimiliki oleh si pengalih atau pemilik. Prinsip ini sangat penting agar pemilik baru bisa menghormati kepentingan pihak ketiga yang mempunyai hak-hak tertentu di wilayah itu, misalnya hak melewati wilayah tersebut. Kemudian prinsip penting tindakan kesi yang kedua, yaitu di dalam pengalihan suatu wilayah negara, negara yang mengalihkan wilayah harus pemilik sah atas wilayah tersebut. Kita
Lanjut ke cara yang keempat, yaitu perolehan wilayah secara okupasi. Okupasi merupakan penegakan kedaulatan atas wilayah yang tidak berada di bawah penguasaan negara manapun, baik wilayah yang baru ditemukan atau wilayah yang ditinggalkan oleh negara yang semula menguasainya. Okupasi atau pendudukan adalah pendudukan terhadap terra nullius, yaitu wilayah yang bukan dan sebelumnya belum pernah dimiliki oleh suatu negara ketika pendudukan terjadi. Pendudukan ini harus memiliki beberapa unsur di dalamnya. Di antaranya yang pertama, tidak ada pihak yang keberatan atas okupasi yang dilakukan. Yang kedua, wilayah tersebut haruslah terra nullius atau tanah yang tidak bertuan, bukan tanah milik negara manapun. Prinsip yang ketiga, harus ada niat yang serius, bisa diikuti oleh pengawasan terhadap tanah tersebut sebagai bentuk bukti adanya niat dari suatu negara untuk menduduki tanah okupasi. Kemudian harus ada tindakan yang efektif juga, yaitu penemuan. Harus diikuti dengan tindak lanjut atau membuktikan telah dilaksanakannya kedaulatan di wilayah yang diduduki. Beberapa unsur tersebut haruslah terpenuhi sehingga bisa dikatakan sahnya suatu tindakan okupasi. Cara selanjutnya yaitu perolehan wilayah secara preskripsi. Preskripsi sendiri adalah salah satu perolehan wilayah yang sudah diketahui oleh pemiliknya secara damai. Berbeda dengan okupasi, preskripsi adalah pelaksanaan kedaulatan oleh suatu negara secara de facto dan damai untuk kurun waktu tertentu, bukan terhadap terra nullius, melainkan terhadap wilayah yang sebenarnya berada di bawah kedaulatan negara lain. Hal ini masuk di dalam beberapa syarat sah tindakan preskripsi. Syarat-syarat tersebut adalah pertama, preskripsi adalah pendudukan tanah yang bukan tanah terra nullius, melainkan tanah yang sudah berada di bawah kedaulatan suatu negara. Yang kedua, preskripsi harus berdasarkan tujuan menguasai wilayah secara damai, dilakukan terus-menerus dan dilakukan dalam kurun waktu atau jangka waktu yang lama. Kemudian preskripsi juga harus dilaksanakan secara terang-terangan dengan sepengetahuan pemilik asli dari wilayah tersebut. Pada dasarnya preskripsi dilakukan atas dugaan wilayah negara pemilik asli milik asli tidak berkenan lagi untuk mengakui wilayah tersebut sebab beberapa faktor tertentu. Apabila ada perlawanan dari negara pemilik asli, maka preskripsi dinyatakan batal karena pada dasarnya preskripsi juga membutuhkan pengakuan dari sang pemilik asli atau negara pemilik asli dari wilayah darat tersebut. Beberapa unsur tersebut haruslah terpenuhi sehingga bisa dikatakan sahnya suatu tindakan preskripsi. Kemudian kita beralih ke cara selanjutnya, yaitu perolehan wilayah secara aneksasi atau perebutan, yaitu pengambil alihan wilayah suatu negara dengan cara paksaan. Paksaan di sini dapat diartikan pula sebagai penggunaan kekerasan atau penaklukan. Akan tetapi di luar yang dipercaya sebagai perolehan wilayah secara kekerasan, Hans Kelsen memberikan batasan bahwa perebutan juga harus mendapat persetujuan yang sah dari pemilik asli, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Diatur bahwa segenap negara anggota dalam hubungan internasional mereka menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara, atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan dari pendirian PBB adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Kemudian yang terakhir adalah perolehan wilayah secara referendum. Perolehan wilayah secara referendum di sini merupakan pemungutan suara untuk mengambil sebuah keputusan secara politik. Pada sebuah referendum, biasanya orang-orang yang memiliki hak pilih diminta pendapatnya. Pemilihan suara didasari apakah masyarakat wilayah tersebut berkeinginan menguasai wilayah yang mereka duduki atau tidak. Yang awalnya status tanah yang mereka lakukan referendum tersebut adalah milik dari negara induk mereka sebelum mereka memutuskan memisahkan diri, mendirikan negara mereka sendiri. Hasil referendum bisa dianggap mengikat atau tidak mengikat. Jika mengikat, maka para anggota kaum eksekutif wajib menjalankan hasil jajak pendapat tersebut. Itulah tadi beberapa cara perolehan wilayah darat oleh suatu negara. Namun terkhusus untuk negara baru, setelah dilakukannya perolehan, maka dibutuhkannya juga sebuah pengakuan
Kenapa dibutuhkan sebuah pengakuan? Tidak lain adalah sebagai jaminan kepada negara baru atau perolehan wilayahnya agar negara tersebut termasuk dari masyarakat internasional sehingga memiliki hak dan kewajiban di kalangan internasional. Pengakuan sendiri terdiri menjadi dua teori secara umum. Yang pertama yaitu teori konstitutif. Maksud dari teori konstitutif adalah apabila suatu negara telah mendapat pengakuan resmi dari negara-negara lain, maka dengan itu negara tersebut resmi menjadi negara di mata internasional, serta dengan otomatis memperoleh hak dan kewajiban maupun dapat berinteraksi secara internasional. Kemudian pengakuan secara deklaratif sebagai pengakuan teori yang kedua, yaitu pengakuan bahwa negara yang lahir telah resmi menjadi negara bahkan tanpa pengakuan negara lain. Cukup dilihat berdasarkan usaha dari negara tersebut. Jadi kesimpulannya, untuk bisa dikatakan sah suatu negara atau sahnya kepemilikan suatu wilayah, selain dengan perolehan, maka dibutuhkan suatu pengakuan dari pihak lain. Apabila dua unsur tersebut terpenuhi, negara baru akan resmi menjadi masyarakat internasional. Begitupun dengan wilayah yang mereka peroleh akan resmi menjadi wilayah kekuasaan mereka. Baiklah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pembahasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau faktor yang lainnya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.